teater bukan hanya sekedar akting ataupun naskah. Bagi sebagian orang, teater adalah rumah bagi mereka yang ingin mengekspresikan diri. Teater adalah seni mendalam, karena bukan hanya tentang bagaimana memerankan, tetapi juga menjadi. Latihan di teater memang melelahkan, tapi untuk suatu hal yang besar, proses yang dilakukan pun cukup besar. Begitupun pertunjukan. Tujuan utama teater bukanlah riuh tepuk tangan penonton, tetapi bagaimana kita menyampaikan rasa yang seharusnya. Tubuhmu, jiwamu, pemikiranmu akan dibentuk dengan keras. Karena dalam pemeranan, semua adalah hal yang harus seimbang. Bukan saatnya untuk mencari, tapi mulailah untuk melakukan. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Mari bersama mengembangkan minat menjadi bakat. Teater Blok 3 siap menjadi wadah kreativitas tanpa batas. Minat bakat Teater Blok 3. Minat bakat musikalisasi puisi di Ekstrasia merupakan salah satu bagian dari subminat bakat yang ada di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Diresmikan tahun 2015, musikalisasi puisi telah berkiprah selama 5 tahun. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, kalianlah bagiannya. Pada tahun ini, musikalisasi puisi di Ekstrasia mengangkat visi yaitu menjadikan Mimba Musikalisasi Puisi di Ekstrasia sebagai wadah kreativitas untuk membentuk karakter, sinergi, dan kontribusi yang kuat dengan asas kekeluargaan dan solidaritas bagi mahasiswa di Ekstrasia. Musikalisasi puisi di Ekstrasia membentuk sebuah kepengurusan dan 2 divisi. Kepengurusan meliputi ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, seksi dokumentasi, humas, admin, koordinator vokal, dan koordinator alat. 2 divisi yang ada di musikalisasi puisi di Ekstrasia yaitu divisi vokal dan divisi musik. Kegiatan yang dikembangkan oleh musikalisasi puisi di Ekstrasia yaitu pelatihan performa, meliputi olah vokal, olah tubuh, dan olah sukma. Selain kegiatan tersebut, musikalisasi puisi di Ekstrasia juga mengisi event, baik dalam kampus maupun luar kampus. Kami, minat bakat musikalisasi puisi di Ekstrasia, mengucapkan selamat datang kepada kalian yang telah menjadi bagian dari keluarga mahasiswa di Ekstrasia. Kami tunggu kedatangan kalian di minat bakat musikalisasi puisi di Ekstrasia. Dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif
yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Disilakan kepada Teater Blok 3 untuk menampilkan pementasan penyambutan. Selamat menyaksikan. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk para Teater Blok 3. Baik, kepada seluruh peserta dimohon untuk kembali mengisi tempat. Kamu bilang aku culun? Aku bilang? Biarin. Kamu bilang aku tak punya rasa.
bilang. Biarin. Kamu bilang aku gombal. Aku bilang. Biarin. Sebab kamu adalah kamu. Sebab aku adalah aku. Sebab hatimu ada di dalam, dan hatiku adalah hatiku. Biarin. 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 Kerawang, Bekasi. Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hati di malam
sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa, kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 5.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening, di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang maya. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi, 1948.
Puisi ini mengungkapkan tentang ketuhanan yang begitu kental, bahwa jika kita tidak menemukan solusi dalam permasalahan hidup, Tuhan akan selalu menjadi satu-satunya tempat terbaik untuk kembali. Pengembaraan di negeri asing merupakan perumpamaan yang mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya hidup ini hanyalah sebuah perjalanan. Seberapa besar dosa dan salah yang diperbuat, Tuhan akan memaafkan hamba-Nya, karena Tuhan bagai cahaya di kelam sunyi yang memberikan penerangan tatkala hati dan raga sudah tidak tahu harus kemana. Hanya kepada Tuhan mula kembalimu. Kita sebagai manusia juga harus selalu mengingat Tuhan saat susah maupun senang. Tuhanku. Doa karya Khairil Anwar. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintu-Mu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling.
seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan napasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-eratku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku.
Mau sampai kapan kau menulis surat seperti ini? Mau sampai kapan kau menulis surat yang tak jelas penerimanya siapa, yang mengirimkannya juga siapa? Bahkan, kau juga tidak tahu sampai di mana surat ini. Iya kan? Buat apa? Buat apa? Hah? Atau apa? Terserah kamu. Mau terserah sampai kapan? Hah? Sampai kau tidur tenang? Iya. Surat tak jelas menurutmu? Iya. Surat ini tentang cara makanku. Tentang garam yang aku buat di pinggir rumah. Dan tentang siapa penerimanya. Biar aku yang tahu. Orang lain tidak usah. Bahkan, ketika aku jelaskan pun kau tidak akan mengerti. Sudahlah, sudah malam. Aku mau tidur. Selamat malam. Kupikir tadinya tidak ada yang mau balas surat itu. Ternyata ada makhluk yang kurang kerjaan yang mau balas surat itu. Ini dari Pak Pos. Kudapatkan ini saat aku bekerja tadi. Katanya ini yang suka diantarkan ke rumahku alamatnya. Benar sih. Kita buka suratnya. Isinya tentang puitis, jawaban yang puitis, atau malah tentang olokan yang bijak. Nah, bacakan. Kerupuk sayur, apa yang kau pedulikan tentang hidup? Berkali-kali aku membaca ceritamu sama saja. Bekerja, melihat pemandangan, makan, pulang, tidur. Bekerja, melihat pemandangan, makan, pulang, tidur. Kau lupa tujuan hidupmu. Kau lupa. Atau jangan-jangan kau tak punya tujuan hidup. Coba lihat sekelilingmu. Coba lihat masa lalumu. Aku tak akan membaca suratmu lagi jika kau masih seperti ini. Hidup ini hanya seperti minum kopi. Ternyata balasannya tentang tujuan hidup. Tujuan hidup. Apa coba tujuan hidup? Kamu, kamu, yang pakai baju merah. Apa coba tujuan hidup? Kamu, punya nggak tujuan hidup? Apakah tujuan hidup harus selalu diberitahukan kepada orang lain? Jangan seperti dia.
Dia itu tidak punya tujuan hidup. Lihat saja. Lontang-lantung, tidak jelas. Memang nggak punya tujuan hidup kamu itu. Tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup? Apa semua orang harus punya tujuan hidup? Aku hanya ingin hidupku tenang. Aku selama ini tidak punya masalah. Bukankah itu cukup untuk tujuan hidup? Dan kata surat tadi, hidup itu seperti minum kopi. Apa itu? Atau jangan-jangan definisinya pahit. Iya kan? Bodoh kamu itu. Gitu aja nggak ngerti. Maksudnya. Gini. Hidup itu seperti minum kopi. Simpelnya seperti ini. Kau sedang dalam perjalanan. Nah, kau itu tidak tahu akhir dari perjalananmu itu di mana dan bagaimana. Begitu. Apalagi kau juga tidak tahu akhir hidupmu itu sampai kapan. Itu saja tidak mengerti. Paham? Enggak paham. Susah memang ngomong sama orang tidak punya tujuan hidup. Sebentar. Begini. Tadi kau bilang apa? Tenang. Tenang kau bilang. Sejak kapan kau tenang? Hah? Sejak kapan kau tenang? Tenang. Apa coba tenang dalam hidupmu? Hah? Kau bilang tak ada punya masalah. Tak ingin punya masalah. Begitu. Coba ingat-ingat lagi. Dulu, waktu kau dituduh maling mangga, kau diam. Waktu kau dinasehati, kau balah bantah. Waktu kau dimarahi, kau maki. Sekarang, coba. Apa itu semua bukan masalah? Kau itu bukannya tidak punya masalah. Kau itu hanya lari dari masalah. Sekarang, coba lihat. Orang-orang itu, dia, ibu itu, bapak itu, mereka semua orang sukses. Bukan berarti mereka tidak punya masalah. Mereka mampu menangani masalah mereka. Sedangkan kau, aku setuju dengan surat itu. Kerjaanmu hanya pergi, pulang, makan, tidur. Tidak punya kok kerjaan lain. Ya bukan berarti kau harus buat masalah. Setidaknya jangan lari dari masalah. Sebentar. Seperti ini. Saya akan jelaskan lagi apa maksudnya. Saat kamu lahir, itulah awal dari perjalanan kamu. Nah, kemudian saat kamu tumbuh dan hidup, itulah perjalanan kamu. Perjalanan hidup. Nah, kalau sudah seperti ini, dalam perjalanan kan kau pasti lelah. Kau pasti ngantuk. Tapi kau harus tetap berjalan. Kalau tidak, ya kau kan tidak sampailah pada akhirnya. Nah, untuk itu, untuk menghilangkan ngantuk dan lelah, kau perlu minum kopi. Tapi ya itu, minum kopi itu sebentar. Nah, sama seperti hidup. Hidup itu sebentar. Saat kau minum kopi kan kau istirahat. Saat itulah
Kau harus merencanakan akhir dari perjalananmu itu mau bagaimana, mau seperti apa, dan ya kau sendirilah yang menentukan. Kalau kau melakukan hal-hal yang berguna, ya minimal adalah harapan untuk kau berakhir yang bahagia. Ya, syukur-syukur itu kalau terjadi bahagia. Sangat bersyukur. Kalau kau melakukan hal yang tidak berguna, selamat datang di kedukaan. Ya, hidupmu akan sia-sia. Rencanamu, ya begitulah. Mungkin aku bisa memberikan satu kata. Benar katamu. Kau perlu tenang. Kau perlu tenang. Mungkin benar kata surat itu juga. Kau hanya lupa akan tenangnya hidup itu yang seperti apa. Begitu. Tenangnya hidup. Seperti apa tenangnya hidup? Seperti burung yang bebas melenggang di udara, kesana kemari, atau seperti kucing yang disayang sama semua orang. Atau kopi. Atau seperti minum kopi saat senja. Benar. Aku memang pernah merasakan seperti itu. Benar. Sangat benar. Kopi saat senja. Tenang. Sangat tenang. Sangat tenang. Kopi saat senja. Tapi itu semua dulu. Aku tidak pernah setenang itu lagi. Ibu, benar. Aku pernah janji kepada ibu bahwa aku akan tenang lagi. Aku akan bahagia lagi. Bu, apa kabar ibu di sana? Bu, aku memang pernah lari dari masalah. Karena aku takut, Bu. Apa yang harus aku lakukan? Aku juga sebenarnya tidak ingin lari dari masalah. Apalagi sampai membuat masalah yang baru. Aku harus mencari sesuatu. Benar, ini kata ibuku. Ini ibu. Ibu selalu bilang kalau aku adalah anak yang kuat. Terima kasih, Bu. Setidaknya hari ini kau hadir. Setidaknya, Bu,
bahkan tentang hidup. Terima kasih. Aku ingat jendela itu lagi, Bu. Aku ingat. Akan aku buat lagi. Bagaimana tenang. Seperti minum kopi saat senja. Kita ketahui bersama bahwa sebelum mengontrak mata kuliah, terlebih dahulu kita harus melakukan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT ke bank. Oleh karena itu, mari lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, silakan kunjungi laman simak.unsil.ac.id pada kolom pencarian Google. Setelah itu, tulis kode masuk menggunakan nomor NPM dan masukkan kata sandi. Kemudian, jika ingin membayar UKT, setelah muncul tampilan beranda, silakan tekan tombol mahasiswa, pilih validasi biaya UKT, dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, tekan tombol ambil data, lalu tekan tombol proses biaya untuk memunculkan jumlah tagihan yang harus dibayar, dan akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum melakukan transaksi ke bank, dapatkan virtual account dengan menekan tombol bayar via BTN dan akan muncul kode virtual account Anda. Setelah mendapatkan kode virtual account, silakan lakukan transaksi ke bank BTN. Jika sudah melakukan transaksi, tampilan akan berubah menjadi seperti ini dengan pemberitahuan tanggal dan nomor bukti pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran UKT, lakukan langkah-langkah berikut untuk mengontrak mata kuliah. Pertama, tekan tombol mahasiswa, pilih 01 Kartu Rencana Studi atau KRS. Lalu, pada tampilan ini, Anda akan diperlihatkan 4 tombol, yaitu ambil mata kuliah, kontrak KKN, cetak KRS, dan refresh. Untuk saat ini, Anda cukup tekan tombol ambil mata kuliah dan silakan pilih mata kuliah sesuai jadwal yang sudah diberitahukan oleh masing-masing dosen wali. Setelah memilih mata kuliah sesuai jadwal, Anda bisa melihat daftar mata kuliah dengan menurunkan tampilan seperti ini. Apabila Anda ingin mendapatkan file jadwal tersebut dengan format PDF, silakan tekan tombol cetak KRS dan kontrak mata kuliah sukses dilaksanakan. Demikian tata cara pembayaran UKT dan kontrak mata kuliah. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing akademik atau dosen wali dan juga rekan-rekan mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu tugas di Ombus ini dalam pengenalan dosen wali atau pembimbing akademik. Tidak lupa juga selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya banggakan, pada acara ini kita akan memperkenalkan yang namanya pembimbing akademik atau dosen wali.
Mungkin bagi teman-teman mahasiswa ini masih terdengar asing, apa itu pembimbing akademik atau dosen wali. Kalau diibaratkan sama halnya ketika kemarin di SMA itu ada yang namanya wali kelas. Kalau di kampus itu namanya dosen wali atau pembimbing akademik, yang nanti bertugas untuk membimbing teman-teman dalam hal keakademikan. Misalnya dari segi mata kuliah apa saja yang harus Anda kontrak di semester 1, semester 2, semester 3, sampai nanti akhir. Kemudian misalnya bagi mahasiswa yang mendapat hak SKS-nya bisa mengambil ke atas, mata kuliah apa saja yang perlu diambil. Kemudian mahasiswa yang misalnya harus mengulang, mata kuliah mana dulu yang diulang, dan sebagainya. Jadi untuk kelancaran proses akademik teman-teman, nanti teman-teman akan dibimbing oleh salah satu dosen yang disebut dengan pembimbing akademik atau dosen wali. Nah, untuk proses pembimbingan ini, nanti teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 kelas. Kita sebutnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, untuk kelas A, nanti pembimbing akademiknya itu adalah Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Heriadi, MPD, yang pada kesempatan ini itu diwakili oleh Bapak Fikri Hakim, ya, yang akan memberikan arahan kepada teman-teman. Kemudian di kelas B, nanti teman-teman akan dibimbing oleh Ibu Yuni Ertinawati, ya. Dan yang di kelas C, nanti teman-teman akan dibimbing oleh Ibu Ai Siti Nur Jamilah. Nah, saya berharap dengan adanya pengenalan dosen akademik ini, jadi nanti teman-teman, apalagi sekarang kita melaksanakan pembelajaran ke depan itu secara daring, ada tempat untuk bertanya, untuk mencari informasi sekaitan tentang proses perkuliahan dan sebagainya. Ya, nanti langsung saja teman-teman yang terkelompokkan di kelas A, kelas B, kelas C, itu kepada Ibu dan Bapak yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu sebagai yang tugas sebagai pembimbing akademik menyampaikan hal-hal yang sekaitannya proses pembimbingan ke depan seperti apa, ya. Jadi saya akan mempersilahkan, baik untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja. Mohon maaf ya, ini kita awali dari kelas C terlebih dahulu, ya, supaya tidak terlalu biasa umum A, B, C, terus sekarang kita balik dulu CBA, ya. Ya, baik. Jadi kita awali dari kelas C. Silakan kepada Ibu Ai untuk menyampaikan hal yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa baru terutama kelas C, mudah-mudahan sedang ada dalam keadaan sehat walafiat, ya. Saya tahu teman-teman berada di tempat masing-masing, artinya kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa bersilaturahmi melalui daring seperti ini atau dalam jaringan, atau kalau teman-teman belum tahu daring itu online, ya. Nah, kita mulai membiasakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, teman-teman mahasiswa kelas C, perkenalkan, nama saya Ai Siti Nur Jamilah, dan alhamdulillah di semester ini saya memperoleh amanat untuk mendampingi teman-teman kelas C menjadi pembimbing akademik atau dosen wali. Atau secara tidak formalnya, teman-teman anggap saja kami ini adalah orang tua kedua, orang tua yang ada di kampus, teman-teman. Nah, untuk kelas C, saya harap sudah ada yang menjadi ketua kelas dari kelas C. Siapa? Nanti bisa menghubungi saya melalui kontak, bisa telepon ataupun SMS ataupun melalui WhatsApp, ya. Kalau sekarang Pak Agi izin memberikan nomor ponsel, ya. Nomor ponsel saya silakan dicatat. Sudah siapkan pena atau gawainya masing-masing, ya. 085 223 939 772. Saya ulangi, 085 223 939 772. Nah, nanti silakan bagi kelas C yang sudah mengetahui posisinya ada di kelas mana, terutama kelas C,
nanti yang menjadi ketua kelasnya tolong buatkan grup WhatsApp ya, khusus kelas C, dan nanti saya minta untuk diundang di dalam grup tersebut. Nah, teman-teman nanti bisa berkeluh kesah tentang masalah akademik ya. Masalah akademik terutama sekarang pasti akan teman-teman dihadapkan pada pengontrakan awal mata kuliah. Kalau tingkat 1 itu yang saya ketahui itu nanti sistemnya paket, jadi tidak akan terlalu susah ya. Hanya nanti teman-teman harus tahu posisi, jangan sampai kelas A kontraknya, kelas C kontraknya di kelas A atau di kelas B. Tapi kita sesuai KRS, teman-teman nanti kontrak mata kuliah yang dipaketkan di semester 1 ini, kontraknya di kelas C. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman nanti kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, terutama di WhatsApp grup, melalui nomor yang sudah tadi saya katakan kepada teman-teman, oke? Nah, kelas C, ingat, segera hubungi saya. Kalau Anda sudah mengetahui kelasnya kelas apa, kemudian ketua kelasnya sudah dibentuk, buat grup, undang saya di dalam grup, kita sharing di dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ai yang sudah memberikan arahan. Nah, ingat ya, dicatat oleh teman-teman di kelas C, nomor HP Ibu Ai tadi, nomor ponsel, maaf, dicatat dengan baik ya. Nanti kalau sudah tahu siapa saja yang ada di kelas C, segera buatkan grup katanya ya, dan Bu Ai undang untuk sharing dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Yuni Atinawati untuk memberikan arahan atau paparan di pertemuan awal ini bagi teman-teman mahasiswa di kelas B. Pada Ibu Yuni, disilakan. Terima kasih Pak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang sudah tadi dikemukakan oleh Pak Agi, untuk semester ini saya diberi amanat untuk menjadi pembimbing akademik atau dosen wali kelas B. Nah, sama halnya yang sudah disampaikan oleh Bu Ani tadi, nanti saya harap ketika teman-teman sudah mendapatkan informasi pembagian kelas, khususnya untuk kelas B, segera informasikan kepada saya, mungkin setelah dibentuk atau mungkin karena bertatap mukanya secara virtual, atau bahkan sudah ada beberapa yang kenal, bisa nanti kita membuat grup WA untuk komunikasi lebih lanjut lagi, karena perlu teman-teman ketahui, sesuai dengan kalender akademik, perwalian dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 18 September. Karena tanggal 21 hari Senin minggu depan, kita sudah mulai melaksanakan proses perkuliahan secara daring. Jadi, mohon maaf, perwalian pertama kita harus kita laksanakan secara virtual. Mungkin dalam hal ini saya perkenalan terlebih dahulu, dan nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa berkomunikasi lewat grup WA. Dan mungkin teman-teman bisa mencatat nomor gawai yang bisa teman-teman hubungi, nanti bisa diundang ke grup yang sudah teman-teman buat ya. Sudah disiapkan pena dan kertasnya, silakan bisa teman-teman catat nomor gawai yang bisa teman-teman hubungi 085 294 469 246. Saya ulangi, 085 294 469 246. Ya, itu nomor gawai saya. Nanti lebih lanjutnya kita bisa sharing dan berkomunikasi via grup WA supaya lebih maksimal lagi, karena banyak sekali mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman yang sangat membingungkan, karena saya paham ini pengalaman pertama untuk teman-teman, apalagi pelaksanaan proses perkuliahannya langsung secara daring, nanti pasti akan banyak sekali grup yang teman-teman bentuk, entah itu untuk mata kuliah, atau entah itu untuk proses perwalian seperti yang kita laksanakan. Jadi alangkah lebih baiknya nanti ketika teman-teman sudah mengetahui
teman-teman masuk ke kelas B, jadi segera informasikan kepada saya. Ya, nanti kita lanjutkan kembali untuk perwalian secara virtualnya, dan saya ingatkan kembali maksimal tanggal 18 saya sudah mendapatkan informasi tentang grup. Karena batas akhir kontrak mata kuliah nanti akan teman-teman dapatkan simulasinya dalam SIMAK. Nanti teman-teman silakan buka SIMAK Unsil. Kemudian saya harapkan semua mata kuliah di semester 1 bisa teman-teman kontrak, dan apabila masih merasa kebingungan, mungkin nanti bisa segera menghubungi saya di nomor ponsel yang sudah saya berikan. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan dan pada acara virtual selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan kepada Ibu Yuni yang sudah memberikan arahan kepada rekan-rekan mahasiswa di kelas B. Informasinya hampir sama ya, jadi nanti setelah teman-teman tahu siapa saja yang di kelas B, dicatat nomor Ibu Yuni, dibuatkan grup untuk melanjutkan sharing akademik dengan Ibu Yuni. Baik, untuk sekarang yang terakhir itu kelas A. Kelas A ini wali dosennya Prof. Dedi, hanya diwakili oleh Pak Fikri Hakim. Jadi nanti teman-teman kelas A bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan Pak Fikri. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Fikri untuk menyampaikan hal-hal sekaitan dengan teknis nanti pembimbingan selanjutnya. Pada Pak Fikri, disilakan. Pak Sekjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas A. Ya, di sini saya Fikri Hakim. Tadi sudah kenal mungkinnya di perkenalan dosen. Di sini saya mendapat amanah untuk mewakili Prof. Dedi sebagai dosen wali atau dosen pembimbing akademik dari kelas A. Sama seperti Bu Ai dan Bu Yuni. Nanti saya minta kelas A tentukan dulu koordinator kelasnya. Gunanya apa koordinator kelas? Koordinator kelas gunanya agar kelas bisa terkoordinir dengan baik. Jadi nanti saat akan menghubungi dosen, tidak semua mahasiswa me-WA satu-satu dosen yang bersangkutan. Bisa dikoordinir oleh koordinator kelas atau KM. Setelah itu silakan dibuat grup. Kemudian nanti kita bisa berkonsultasi lebih jauh di dalam grup terkait dunia perkuliahan itu seperti apa. Karena saya yakin kalian masih kaget gitu dengan atmosfer di perkuliahan. Dulu waktu SMA mungkin tentukan. Nah, sekarang kalian punya kewajiban untuk mengontrak sendiri mata kuliah apa yang akan kalian ambil. Kemudian nanti kalian bisa mengambil ke semester atas, bisa memilih mata kuliah apa yang cocok dan sebagainya. Jadi itu perlu didiskusikan lebih jauh. Nanti kita akan berdiskusi di grup. Untuk nomor ponsel saya boleh dicatat 0878 8767 0878. Jadi saya tunggu sampai tanggal 18. Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 kita bisa berkomunikasi lebih lanjut di grup yang sudah dibuat nanti. Pesan saya, mumpung masih awal, mumpung kalian baru masuk ke dunia kampus, tetap dijaga terus kekompakannya. Masuk bersama, keluar juga upayakan harus bisa bersama-sama. Sama seperti ke kakak-kakak kalian, terkait kekompakan saya suka memberi pesan berjalan sendiri mungkin lebih jauh, tetapi berjalan bersama-sama, berjalan sendiri mungkin lebih cepat, tetapi berjalan bersama-sama akan lebih jauh, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fikri yang sudah memberikan arahan. Ingat ya, pesan Pak Fikri bagi kelas A bahwa berjalan sendiri itu mungkin lebih cepat. Tetapi jalan bersama itu akan lebih jauh. Jadi ini saya harapkan juga dengan hadirnya pembimbing akademik atau dosen wali itu bisa mengantarkan Anda sama-sama masuk ke kampus ini pada tanggal yang sama, di tahun yang sama. Mungkin nanti juga lulus, walaupun tidak di tanggal yang sama, setidaknya di tahun yang sama juga. Dan lulus tepat waktu gitu ya. Ya baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.